Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Givianingsih dari kelas 1 PID, NIM 2115040112. Dosen pengampu pengantar psikologi Islam yaitu Bapak Dr. Reza Fahmi MA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ragam emosi yaitu depresi. Teman-teman sendiri sudah tahu apa ini maksud dengan depresi? Yap, benar sekali. Depresi adalah suatu kondisi emosional seseorang yang berupa perasaan sedih yang berdampak negatif pada pikiran, tindakan, perasaan, dan kesehatan mental. Semua orang pasti pernah merasakan sedih atau murung. Akan tetapi, seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Jika terus dibiarkan dalam jangka waktu panjang atau lama, tanpa adanya pertolongan, depresi yang tidak dapat diobati akan berakibat pada masalah emosional, perilaku, serta kesehatan yang mempengaruhi setiap segi kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk sadar apa saja ciri-ciri orang yang mengalami depresi. Ada 2 aspek, yaitu diantaranya aspek non-fisik dan aspek fisik. Dari aspek non-fisik, yaitu yang pertama, selalu dibebani rasa bersalah dan sering menyalahkan diri sendiri. Selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, suasana hati yang buruk atau sedih secara berkelanjutan, mudah marah atau sensitif serta mudah nangis, sulit berkonsentrasi, berpikir dan mengambil keputusan, menjadi apatis terhadap lingkungan sekitarnya, timbul ide untuk menyakiti diri sendiri atau percobaan bunuh diri, dan sebagainya. Sementara itu dari aspek fisik, ciri-ciri depresi terdiri dari: pertama, selalu merasa kelelahan dan hilang tenaga. Yang kedua, selera makan menurun atau bahkan tidak berselera makan. Yang ketiga, insomnia atau malah terlalu banyak tidur. Yang keempat, pusing atau rasa nyeri yang tidak jelas alasannya. Yang kelima, gerak tubuh dan cara berbicara lebih lambat dari biasanya. Yang keenam, tidak ada gairah seksual. Yang ketujuh, berat badan turun secara drastis atau naik drastis. Penderita depresi tidak selalu merasakan gejala yang sama, tergantung pada keparahan depresi yang dialami. Selanjutnya, jenis-jenis depresi. Di sini saya akan mengambil 4 jenis yang akan dibahas kali ini. Yang pertama ada depresi klinis atau depresi mayor atau MDD. Jenis depresi ini disebut yang paling umum terjadi. Seseorang didiagnosis depresi mayor jika mengalami 5 gejala berikut. Yang pertama, suasana hati yang murung dan suram. Yang kedua, perubahan berat badan. Yang ketiga, gangguan tidur. Yang keempat, sulit berkonsentrasi. Yang kelima, kecenderungan untuk bunuh diri. Yang kedua, depresi atipikal. Depresi ini merupakan jenis depresi yang memiliki gejala seperti depresi klinis, namun tidak khas. Satu-satunya yang membedakan adalah perasaan hati pada jenis depresi ini dapat membaik ketika ada suatu kejadian yang positif atau menyenangkan. Yang ketiga ada dysthymia atau dikenal juga dengan istilah persistent depressive disorder, disingkat menjadi PDD. Jenis depresi ini dapat terjadi dalam waktu yang cukup lama, ditandai dengan perasaan sedih, putus asa, pesimis, dan yang khas adalah suasana hati yang lebih baik saat pagi hari dan memburuk ketika sakit atau malam hari. Yang keempat ada bipolar. Kondisi ini memiliki arti ketika seseorang seolah memiliki 2 kutub yang sangat bertolak belakang, di satu saat bisa muncul dalam bentuk ledakan energi yang tinggi. Mulai rasa bahagia berlebihan dan kemudian diikuti
seperti rasa sedih yang juga berlebihan. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih penyebab depresi. Depresi sering dialami oleh orang dewasa. Itulah mengapa sering kita jumpai di media sosial banyak orang dewasa yang mengeluh akan kehidupan dewasa dan menginginkan kembali ke masa kecilnya. Penyebab orang depresi diduga berhubungan dengan faktor genetik, hormon, dan zat kimia di otak. Ada beberapa faktor pemicu terjadinya depresi. Di antaranya, pertama, mengalami peristiwa traumatis, yang kedua, memiliki penyakit kronis atau serius, yang ketiga, mengkonsumsi jenis obat tertentu, yang keempat, memiliki riwayat gangguan mental dan lainnya, yang kelima, memiliki pola pikir yang salah, misalnya toxic positivity. Berikutnya kita akan membahas bagaimana sih pengobatan depresi itu? Yaitu jika Anda merasakan sendiri atau melihat orang terdekat menunjukkan beberapa gejala-gejala yang tadi disebutkan, alangkah lebih baiknya untuk segera meminta pertolongan ke psikiater untuk membantu mengurangi masalah yang mendasarinya. Pada penderita depresi, dianjurkan untuk rutin mengkonsumsi obat depresi dan melakukan konseling psikologis. Konseling psikologis atau psikoterapi adalah cara umum yang banyak dipakai untuk membantu mengatasi depresi. Psikoterapi juga dikenal sebagai terapi bicara atau terapi psikologis. Tadi kita telah membahas tentang pengertian depresi, jenis-jenis depresi, penyebab depresi, dan bagaimana pengobatan depresi. Sekarang kita akan membahas apa upaya untuk mencegah depresi. Nah, ada sedikit tips buat Anda. Ini memang belum ada patokan pasti bagaimana cara mencegah depresi, namun beberapa hal berikut bisa sedikit membantu seseorang agar terhindar dari depresi mendalam. Lakukan langkah-langkah pengendalian stres. Dekatkan diri dengan keluarga dan teman, terutama pada masa-masa yang berat. Jangan murung atau memisahkan diri dari aktivitas sosial. Segera mencari pengobatan saat tanda depresi paling awal muncul untuk mencegah depresi bertambah berat. Sekian penjelasan materi ragam emosi depresi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So keep your head up. So keep your head up.